Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Levani Andini, mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 878386311, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada video kali ini saya akan menyampaikan presentasi untuk memenuhi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital. Topik ini penting karena perkembangan teknologi telah banyak membawa perubahan dalam dunia pendidikan, baik dalam belajar, cara mengajar, maupun pembentukan karakter peserta didik. Yuk, simak pembahasannya. Yang pertama, makna pilar dalam pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar berarti dasar atau tiang penyangga utama yang menjadi fondasi sebagai berlangsungnya sistem pendidikan. Pilar pendidikan berfungsi sebagai pedoman agar proses pendidikan tetap memiliki arah dan tujuan yang jelas. Tanpa pilar yang kuat, pendidikan hanya berfokus pada penyampaian ilmu pengetahuan saja, tanpa memperhatikan pembentukan karakter dan moral peserta didik. Oleh karena itu, pendidikan tidak hanya bertujuan mencerdaskan, tetapi juga membentuk manusia yang berkepribadian baik, mandiri, dan tanggung jawab. Di Indonesia, ada salah satu tokoh yang memberikan besar penting dalam pendidikan, adalah Ki Hajar Dewantara. Beliau dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional karena gagasan dan pemikirannya sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Indonesia sampai saat sekarang ini. Yang kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengemukakan 3 prinsip pendidikan yang menjadi dasar dalam proses pendidikan, yaitu 1. Ingang soro sung tulodo, artinya di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa seorang guru atau pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Guru tidak hanya mengajar dengan kata-kata, tetapi juga melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari. Contohnya, guru harus menunjukkan sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan sopan dalam menggunakan teknologi digital maupun media sosial. Prinsip yang kedua yaitu Ingma Dia Mangun Karso, artinya di tengah membangun semangat. Prinsip ini menjelaskan bahwa guru harus hadir di tengah peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan membangun semangat belajar mereka. Guru tidak hanya menjadi pemberi materi, tapi juga menjadi teman belajar yang mampu menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Prinsip yang ketiga adalah Tuturi Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Prinsip ini menunjukkan bahwa guru memberikan dukungan dan kepercayaan kepada peserta didik agar mampu berkembang secara mandiri. Guru berperan sebagai pembimbing yang mengarahkan siswa untuk menemukan potensi dirinya sendiri serta bertanggung jawab terhadap potensi belajarnya. Lanjut, soal yang ketiga, relevansi di era digital. Di era digital, prinsip-prinsip tersebut penting diterapkan. Guru harus memberi contoh penggunaan media sosial dan internet secara bijak. Guru perlu membuat pembelajaran daring lebih kreatif dan interaktif. Siswa harus dibimbing agar mampu berpikir kritis dalam menggunakan informasi di internet. Namun, ada beberapa tantangan seperti rendahnya literasi digital, penyalahgunaan media sosial, kurangnya interaksi sosial, dan kesenjangan akses teknologi. Soal yang keempat atau yang terakhir, refleksi singkat dan kesimpulan. Menurut saya, pilar pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Pendidikan tidak hanya berfokus pada pengetahuan, tapi juga pembentukan karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik. Dengan menerapkan keteladanan, motivasi, dan pendampingan, pendidikan di Indonesia dapat menghasilkan generasi yang cerdas, kreatif, dan berkarakter di era digital. Demikian penjelasan presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.